welcome back lagi di Denkes Super Show, your extraordinary podcast. Nah, Denkes Super Show sendiri merupakan program dari Departemen Minfo yang telah bertransformasi menjadi lebih atraktif menjadi sebuah talk show. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa itu BEM dan mengenal lebih kenal dengan BEM. Pada tema kali ini kita sudah mengundang narasumber yang sangat relevan dan tentunya akan menjawab pertanyaan para supervisors, yaitu Ketua BEM dan juga Wakil Ketua BEM, ada Teh Naura dan juga Kang Toga. Mungkin boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Kang Teh. Oh ya, selamat sore, pagi, dan malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Kanzamisa Zevanya sebagai Ketua BEM di periode 2024-2025 di Kabinet Baginda Akusara. Mana tepuk tangannya? Dan ya, spesialnya saya membawa wakil saya ini. Siapa namanya? Perkenalkan, aku Togap saya Pasa sebagai Wakil Ketua BEM dari Teh Naura Kansa. Baik, sebelumnya ini sebelum aku mau nanya-nanya, boleh dong dikasih tahu kabarnya hari ini bagaimana, atau ada TMI hari ini yang menarik dari Kang Togap dan juga Teh Naura? Alhamdulillah masih waras. Kalau saya pribadi ya dikejar bimbingan, tapi gitulah ya. Kalau Togap gimana, Gap? Kalau aku sih tadi sebenarnya baru banget beres akademik, terus langsung ke ini demi Denkes Super Show BEM KM FKG Unjani. Keren banget. Wow. Baik, semoga harinya terus lancar ya Kang Teh. Amin. Dan semoga kegiatan-kegiatannya juga diperlancar. Nah, langsung masuk aja ke pertanyaan yang tentunya udah dipenasarin banget nih sama supervisors. Apa sih yang spesial dari BEM KM FKG tahun ini? Karena setiap tahunnya BEM itu ada hal spesialnya kan ya Kang Teh. Mungkin boleh diceritakan? Oke, jadi sebelumnya mungkin aku jelasin dulu ya buat teman-teman semua, BEM itu apa sih? Sebenarnya BEM itu kan singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa, yang mana memang bergerak dalam bidang eksekusi di sini gitu. Dan eksekusinya dalam hal apa? Bukan eksekusi orang terpidana ya, tetapi BEM ini apa ya, tujuannya untuk mewadahi kalian untuk mengembangkan minat bakat kalian, passion kalian, pokoknya intinya mengenai soft skill lah, intinya seperti itu. Dan setiap tahunnya ya memang apa ya, setiap kabinet punya ciri khas dan spesialitinya masing-masing ya. Kalau dari kabinet ini sebenarnya cukup singkat, karena kabinet yang cukup singkat, jadi memang banyak proker yang dipotong. Jadi kita lebih berfokus ke bagaimana sih kita bisa membawa BEM ini tidak hanya bisa mengepakkan sayap di tingkat nasional tapi juga internasional. Makanya sekarang kita sedang, amin ya, mengupayakan bisa untuk melakukan studi banding ke tingkat internasional yang deket-deket dulu. Mungkin kalau dari Togap gimana nih? Kalau dari aku tadi kan udah sempat dijelasin kan tentang bagaimana itu BEM oleh Teh Naura Kansa. Cuman kalau misalkan dari aku mungkin yang bikin ini istimewa adalah karena alhamdulillahnya antusias para mahasiswa untuk mengikuti organisasi khususnya BEM itu di kabinet ini juga banyak. Terus juga sebelum itu kita juga ada program baru yaitu sekolah BEM gitu kan yang kita transformasi. Nah, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya anggota BEM-nya itu sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya Kang Teh udah dijawab. Aku sendiri juga ngerasain kegiatan BEM yang udah aku laluin, contohnya seperti sekolah BEM itu benar-benar sangat kasih insight banyak hal dan juga seru banget sejauh ini. Nah, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Akang Teteh, apa sih ketertarikan yang bisa menarik minat dari anggota-anggota baru lainnya dan juga minat mahasiswa FKG terhadap BEM tahun ini tuh bagaimana? Oke, mau dari Togap atau dari aku dulu? Boleh dari aku. Oke, gimana sih cara menarik atau minat nih? Mungkin dari boleh cara menarik dan juga minatnya tahun ini tuh bagaimana? Oke, jadi memang kalau bagaimana kita bisa meng-attract anak-anak untuk join ke organisasi itu, karena ini kan kebanyakan udah Gen Z ya gitu, yang mana memang banyak yang lebih tertarik untuk di dalam zona nyamannya aja gitu. Dan apa sih yang bisa kita tawarin kalau untuk seperti itu? Kita tawarin wadah soft skill tentunya gitu, karena memang dalam dunia kerja terutama dalam bidang yang kita tekuni ini, kita nggak cuma butuh hard skill aja gitu. Kalau dari opini aku, kita butuh soft skill yang mana
bisa menghasilkan value-value yang apa ya, menambah value kalian sendiri nantinya di dunia kerja, dan itu yang akan menjadi suatu pembeda antara kalian dengan orang-orang lain gitu nantinya, sehingga nanti di era yang memang cukup ketat dalam seleksi dan sebagainya, kalian bisa punya value plus lah, value tambahan biar apa ya, jadi daya tarik kalian sendiri gitu sebenarnya. Jadi makanya kenapa aku memfokuskan pada pengembangan internal dulu nih, gimana anak-anaknya bisa melatih public speakingnya dulu, kemudian melatih memahami SOP administrasi, bagaimana sih administrasi yang ada di BEM ini supaya bisa terwujudlah suatu acara, terus selesai acara kita ngapain aja dan sebagainya. Jadi itu memang kita perkenalkan terlebih dahulu sebelum mereka benar-benar terjun di dalam program kerja yang nanti mereka jalani gitu, supaya mereka lebih siap dan mereka lebih paham gitu. Kemudian selain itu kita latih mereka untuk bisa berargumen terlebih dahulu lah, menuangkan isi pikiran mereka, tujuannya apa, supaya mereka merdeka secara pemikiran, merdeka dalam berkreasi, dan juga merdeka dalam berbicara gitu. Jadi tidak ada yang membatasi mereka, seperti itu deh gitu. Terus kalau minat organisasi tahun ini gimana kalau dari Togap nih, lihat-lihat? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya Teh, untuk minatnya alhamdulillahnya banyak banget, karena kita juga memfokuskan dalam internalnya juga ya Teh, terus juga dalam kekeluargaannya antar departemen ataupun antar staf ahli, terus juga kan sebelum itu tadi pernah disinggung juga mengenai sekolah BEM. Jadi kita tuh bertujuan untuk orang-orang yang berada di departemen atau staf ahli itu tidak hanya di sana saja gitu keluarganya, tapi kita adalah keluarga dari BEM KMFKG Unjani. Jadi biar makin terasa, makanya kayak gitu. Dan mungkin itu juga yang menjadi salah satu faktor dari peningkatan peminat dari mahasiswa-mahasiswa gitu. Terus juga kan kita juga lagi gencar-gencarnya Teh memberikan informasi-informasi lomba gitu kan kepada para mahasiswa. Terus juga kita menekan untuk para mahasiswa dari anggota BEM untuk saling ikut lomba gitu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kang Teh. Nah, aku pribadi juga benar-benar tertarik di ikut BEM karena yang telah dijabarkan sama Teh Naura dan juga Kang Togap, siapa sih yang gak tertarik kalau misalkan ditawarinya hal-hal yang sangat bermanfaat kayak gitu. Teman-teman Supervivor juga tentunya tertarik kan ikutan BEM. Nah, oke, selanjutnya nih kan Kang Togap dan juga Teh Naura sudah cukup lama ya menjadi organisator. Boleh dong dikasih tips and trick sebagai organisator yang baik, dan juga menurut Akang Teh penting gak sih ikut organisasi itu? Oke, dari Togap dulu nih sekarang mungkin. Boleh. Mungkin dari aku, karena aku emang dari dulu ya, dari semenjak sekolah aku sering banget ikut organisasi, dan itu kerasa banget impact-nya buat aku pribadi gitu. Aku rasa ikut organisasi itu penting. Namun ketika kita ikut organisasi, kita jangan mengharapkan apa yang akan kita dapatkan, tapi kita di situ menggali apa yang harus kita dapatkan dalam organisasi. Jadi kalau misalkan kita menunggu, kok saya rasa ketika saya di organisasi saya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jangan sampai itu terjadi. Harusnya kita yang mengejar apa yang harusnya kita bisa capai selama kita ada di organisasi, seperti itu. Oke, kurang lebih sama ya, tapi bedanya saya dan Togap ini, Togap sudah lebih dulu terjun dalam organisasi, sedangkan saya pribadi baru join organisasi itu pas kuliah gitu. Jadi ini sebenarnya jadi pengalaman yang baru juga buat saya gitu, dan apalagi waktu saya kepilih jadi ketua BEM, saya nggak pernah bermimpi untuk itu sebelumnya. Jadi tips and tricks apa sih untuk organisator pemula seperti saya gitu? Tips and tricksnya adalah tentukan skala prioritas dulu, terutama kita semua tahu, khususnya di BEM FKG ini orang-orang pasti masuk sini untuk jadi dokter gigi, itu bukan jadi organisator. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi prioritasnya akademikah atau organisasikah gitu. Itu dua hal yang harus berjalan secara beriringan gitu. Dan selain itu juga setelah kita menentukan skala prioritas yang kita punya, tentunya kita harus konsisten gitu dengan itu. Kita harus memenuhi semua yang masuk dalam skala prioritas tanpa memberatkan di salah satu sisi. Artinya apa? Artinya ketika kita menjalankan sesuatu yang menjadi prioritas utama, kita tidak boleh meninggalkan tanggung jawab di prioritas-prioritas lain, dan kita lakukan itu secara konsisten gitu. Kemudian yang ketiga, apa sih yang harus kita lakukan dalam organisasi? Sebenarnya
Iya betul kata Togap tadi, kita tidak boleh menunggu apa yang bisa kita dapat dari BEM, tapi apa sih yang bisa kita capai, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita benahi supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang menjadi unggulan yang memang kita inginkan gitu, value-value yang pengenin kita dapatin gitu. Kayak semacam contohnya kalau kita pengen bisa ngomong di depan kamera atau kita bisa ngomong lah pas tutor atau diskel gitu, kita nggak mungkin nunggu BEM buat kayak kalian join BEM terus kalian tiba-tiba bisa ngomong gitu, enggak. Jadi yang kalian perlu lakukan adalah bagaimana caranya saya bisa ngomong di dalam skala komunitas yang kecil dulu gitu. Kemudian baru nanti kalian akan punya nyali di situ, karena di sini memang wadahnya kalian bisa seperti itu. Disinilah wadah support kalian untuk bisa mengembangkan hal-hal seperti itu. Jadi nanti ketika kalian dalam komunitas yang lebih besar, kalian bisa mulai mencoba melatih public speaking contohnya seperti itu. Jadi nantinya hal-hal itu yang secara tidak sadar akan kalian dapatkan gitu. Kemudian apalagi ya? Mungkin itu sih sejauh ini ya. Kalau dari tips and tricks organisator, sebenarnya selama kalian bisa konsisten dan penuh tanggung jawab sih, insya Allah lah bisa gitu. Mungkin itu. Menarik banget ya. Aku juga jadi penasaran nih, menurut Teh Naura dan juga Kang Togap, mungkin bisa dikasih rating dari 1 sampai 10, seberapa berpengaruh ikutan organisasi menurut kalian di kehidupan? Mungkin bisa diimplementasikan kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Berapa dari ya? 1 sampai 10. Berapa ya? I'll give it 8 lah. 8.5 lah gitu. Kenapa tuh? 8,5 lah ya, 8,5 dari 10. Kenapa? Karena dari yang 0 banget, aku nggak bisa ngomong bahkan dalam komunitas kecil, sekarang aku bisa ngobrol di depan orang banyak, lalu aku bisa jadi ketua BEM, itu keluar dari zona nyaman aku dan itu membantu banget. Kalau ditanya 1,5 poinnya kemana, 1,5 poinnya dari pengalaman akademik gitu. Jadi pengalaman akademik aku atau hard skill aku juga ternyata berguna ya gitu, karena kalau misalnya kalian ngomong kalian tanpa dasar ilmu pun kalian nggak bisa gitu ternyata. Dan menurut aku seperti itu gitu. Kalau dari Togap berapa nih? Kalau dari aku gimana? Kalau misalkan dari aku ya, karena aku dari dulu terus juga aku ngerasain banget gitu kan, bagaimana impact dari organisasi ini terhadap diri aku. Yang awalnya sebenarnya aku tuh panikan kayak orangnya, tapi semenjak masuk organisasi dengan masalah yang banyak tapi masih bisa diselesaikan, dan ternyata aku tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah, aku kasih poin 9 gitu untuk organisasi. Karena emang seberpengaruh itu Teh organisasi, kalau menurut aku ya seberpengaruh itu gitu. Terus juga apalagi kan sekarang organisasinya di kawasan universitas ya, kayak udah masuk fakultas, udah ranahnya mahasiswa, pasti orang-orang yang masuk organisasi juga adalah orang-orang yang emang waktu selektifnya juga tinggi, kita ketat-ketat gitu tuh. Jadi aku juga bersyukur sih aku bisa banyak kenal orang-orang yang hebat juga di organisasi seperti itu. Paling itu dari aku. Jadi berimpact banget gitu ya, gitu. Kalau boleh tahu satu sisanya tuh kemana ya Kang dari rating? Oh iya, satunya kemana tuh? Satunya kemana? Tidur. Satunya biar kenal, satu itu untuk beristirahat. Oh gitu. Tidak ada yang sempurna gitu. Yang sempurna hanya Balinda aku sama. enggak sih. Syirik banget ya. Oke, makasih banyak ya Teh, seru banget. Aduh, aku jadi ikutan deg-degan dan juga makin penasaran bagaimana tahun ini Balinda Aku Sarah akan berjalan. Semoga terus lancar dan sesuai sama visi misinya. Nah, teman-teman Super Vivers udah sangat ikutan tertarik bukan? Dan jadi jauh lebih kenal lagi dengan BEM FKG Unjani. Nah, terakhir aku pengen nanya dong Teh Kang, ada gak sih pesan agar bisa memotivasi pada para Super Vivers yang nonton di sana untuk yang nantinya bakal join di FKG Unjani ini, biar mungkin bisa ikutan organisasi juga kayak Teh Naura dan juga Kang Togap. Oh iya, oke. Dari Togap atau dari aku? Dari kedua deh. Oke, motivasi dan itu
Karena buat teman-teman semua yang mungkin yang luar sana belum join FKG dan belum masuk organisasi juga, ketika kalian nanti sudah menyentuh FKG itu bukan penyesalan gitu. Jangan jadikan itu suatu penyesalan karena mungkin sebagian besar dari kalian ada yang ketolak negeri gitu, jujur-jujuran aja gitu. Ada yang ketolak FKU mungkin akhirnya merasa terbuang di FKG gitu. Jangan merasa seperti itu karena nyatanya apa tuh? FKG Unjani masuk top 10. Ini keren gak? Keren dong. Kita swasta ya gitu. Jadi jangan jadikan itu suatu penyesalan. Karena apa? Karena FKG ini multi job desk teman-teman gitu. Kalian selain akan menjadi dokter gigi, kalian diajari untuk menjadi tukang, menjadi kuli. Karena kalian ngetok-ngetok gipsum nanti. Lalu kalian juga akan belajar farmasi, kalian akan belajar obat-obatan dan dosis-dosisnya itu dan lain-lain nantinya. Jadi there's so much journey in here gitu. Jadi masih banyak joy time yang menunggu kalian di sini. Jadi jangan ragu, jangan takut, ayo join FKG gitu. Terus dan jangan lupa cobain juga ikut organisasi. Kenapa? Karena di era 5.0 ini kita bersaing bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alat-alat yang serba canggih. Mungkin bantuan dari AI, artificial intelligence, ataupun juga dari machine learning. Jadi hal-hal itulah yang harus kalian pikirkan. Apa sih value yang bisa kalian kasih untuk jadi pembeda di antaranya. Dan salah satu hal yang bisa menunjang kalian dalam hal itu adalah soft skill. Jadi masuklah organisasi gitu dan ikutlah pengalaman eksternal lah. Jangan terpaku sama buku doang, jangan terpaku sama iPad kalian doang, iPhone kalian doang ataupun dan lain-lain, tapi cobalah lihat keluar gitu. Begitu. Kalau dari Togap gimana Togap? Kalau dari aku jujur aku kalau misalkan ngasih motivasi agak gimana ya, karena aku pun belum menjadi orang yang terlalu bagus untuk ngasih motivasi. Cuman kalau misalkan pesan dari aku mungkin untuk calon mahasiswa ataupun mahasiswa baru angkatan 2024, kalian harus tahu bahwa FKG Unjani ini udah bagus banget, akreditasi kita udah unggul, kita udah bisa bersaing secara nasional atau bahkan internasional dengan universitas yang unggul gitu, nggak kalah unggul. Terus juga kalau misalkan pesan dari aku, ketika kalian mau masuk organisasi, kalian harus pertimbangkan terlebih dahulu kalian mau jadi mahasiswa yang seperti apa, kalian mau jadi organisator yang seperti apa gitu. Apa yang ingin kalian dapatkan di organisasi dan bagaimana kalian bisa mencari itu gitu di organisasi seperti itu. Mungkin itu aja sih Teh kalau misalkan dari Ogem. Ya pokoknya intinya mah sukses selalu dan kita tunggu kedatangannya di FKG gitu, FKG Unjani gitulah intinya begitu. Kalau dari kita sebenarnya masih banyak banget nih Kang Teh yang masih ingin aku tanyain dan pertanyaan-pertanyaan dari Super Vivers juga, tapi sepertinya kita udah di terakhir pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak Kang Togap dan juga Teh Naura atas waktunya dan mau datang jadi narasumber di Denkes. Terima kasih juga para Super Vivers yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian biar lebih kenal sama BEM KM FKG Unjani. Nah, segitu aja untuk episode Denkes hari ini. Jangan lupa untuk nonton juga episode selanjutnya Denkes Super Show Your Extraordinary Podcast. Terima kasih. Dadah. Bye. Thank you.